Akhirnya saya tiba di bekas stasiun Soreang. Etape ke-6 dimulai dari stasiun Soreang, Sado hingga ke Cukang Haur. Stasiun Soreang berada di kilometer 27 plus 919 dari stasiun Bandung. Stasiun ini mulai dibuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 1921 berbarengan dengan dibukanya jalur KA dari Cikudapateh hingga ke Soreang. Stasiun Soreang beralamat di Jalan Stasiun Soreang, masuk ke wilayah Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Inilah bekas ruang tunggu stasiun Soreang. Dinding dari kayunya masih orisinil sesuai dengan aslinya. Di sebelah timur bangunan stasiun Soreang terdapat sebuah gudang yang tertutup rapat oleh pintu. Pintu ini masih orisinil, lengkap dengan engsel di atasnya. Stasiun Soreang ketika baru diaktifkan mempunyai 3 jalur kereta api dan sebuah subdipo. Kini bekas emplasemen menjadi ruang terbuka, sedangkan stasiun bagian peron sudah tertutup oleh bangunan-bangunan dan menjadi TPS. Di dinding atap bagian timur masih terdapat plang nama stasiun Soreang yang bertuliskan Soreang plus 734. Bekas tepian peron dan jalur kereta masih bisa dilihat di antara truk-truk yang parkir. Di sebelah timur stasiun Soreang masih terdapat sebuah corong pengisian air untuk lokomotif. Di sekitar situ juga dulunya ada sebuah subdipo stasiun Soreang. Di sebelah barat bangunan stasiun Soreang terdapat pula bekas menara penampungan air. Kini di sekitar menara sudah menjadi tempat berjualan bambu untuk tirai. Berdasarkan jadwal kereta api yang dirilis pada tahun 1935, terdapat 6 jadwal perjalanan kereta api menuju ke Ciwidey, 5 jadwal kereta api menuju ke Cikudapateh atau Bandung, dan 1 jadwal kereta api menuju ke Dayeuhkolot. Sedangkan berdasarkan GPK yang dikeluarkan pada tahun 1953, perjalanan kereta api penumpang dari Soreang ke Ciwidey sebanyak 4 kali dan dari Soreang menuju ke Cikudapateh atau Bandung 4 kali. Di GPK tahun 1953 juga terdapat jadwal perjalanan kereta api barang dari stasiun Soreang, di mana dari stasiun Soreang menuju ke Ciwidey terdapat 6 perjalanan kereta api, sedangkan dari Soreang menuju ke Bandung terdapat 8 perjalanan kereta api. Bekas railbed kini menjadi sebuah gang di daerah
Pamekaran, Soreang. Bekas rebet kini menjadi jalan di Kampung Cidalima, Soreang. Bekas rebet menjadi sebuah gang di daerah Cikoneng. Rel masih terlihat menjadi pembatas cor-coran di kiri kanannya. Bekas relbet di daerah Lewi Munding, Soreang. Bekas relbet menjadi sebuah gang di daerah Karamat Mulya, Soreang. Oh, ayo jalan gitu kan? Ayah ke dia jalan mah. Oh, Ya, itu. muter itu kan? Karena bekas rebet tidak bisa ditelusuri lagi oleh sepeda motor, akhirnya saya melalui jalan di samping bekas relbet yang kini dipenuhi oleh rumah-rumah warga. Bekas relbet masih menjadi sebuah gang di daerah Karamat Mulya hingga bertemu dengan jalan raya Soreang Ciwidey. Bekas jalur KA Bandung Soreang Ciwidey selanjutnya memotong jalan raya Soreang Ciwidey di kilometer 29. Di kilometer 29+400, bekas jalur KA Bandung Ciwidey memotong jalan lingkar baru dan selanjutnya menjadi sebuah gang. Selanjutnya bekas relbet menjadi sebuah gang di daerah Sadu. Di mulut gang kita diminta seikhlasnya. Di mulut gang kita diminta sumbangan seikhlasnya oleh warga sekitar. Gang ini setiap weekend atau weekday menjadi jalan alternatif buat sepeda motor, karena pada waktu weekday dan weekend jalan raya Soreang Ciwidey selalu mengalami kemacetan. Bekas rebet selanjutnya menjadi jalan setapak dan membentuk sebuah tanggul yang di kiri kanannya persawahan warga. Tetapi jalan setapak ini masih bisa dilalui oleh sepeda motor. Di ujung bekas relbet kita diminta lagi sumbangan oleh warga sekitar. Dulunya di daerah ini mungkin sebelah kiri berupa tebing dan sebelah kanan berupa jurang. Rel masih tampak terlihat di antara cor-coran gang. Bekas relbet selanjutnya bersisian dengan jalan raya Soreang Ciwidey. Di kilometer 30+100, bekas jalur kereta api Bandung Ciwidey memotong jalan raya Soreang Ciwidey. Bekas jalur KA Bandung Soreang selanjutnya berada di sisi sebelah kanan jalan raya Soreang Ciwidey. Bekas rel dijadikan pagar oleh warga sekitar. Terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang melintasi sungai kecil, yaitu Sungai Cipilar.
Bekas railbed selanjutnya mulai menjauhi Jalan Raya Soreang Ciwidey. Bekas rel masih terlihat memotong Jalan Sodong. Tepat di sisi kiri masih terdapat bekas tiang telegraf. Diperkirakan disinilah lokasi bekas perhentian Sadu. Perhentian ini berada di kilometer 30 plus 497. Hal ini bisa dibuktikan juga dengan sebuah patok di sebelah kanannya yang bertuliskan 30 plus 500. Jadi kalau dihitung mundur 3 meter ke arah Soreang. 500 meter ke arah barat dari bekas perhentian Sadu terdapat sebuah jembatan KA yang oleh warga sekitar disebut Jembatan KA Sadu. Jembatan KA ini melintasi Sungai Sungapan di daerah Soreang. Rangka jembatan Sadu diambil dari bekas bongkaran jembatan kereta api Citarum di daerah Kedung Gede. Rangka jembatan mempunyai bentang 60 meter, bertipe jembatan dinding rangka dengan lantai lintas di bawah, kisi-kisi berbentuk rusuk N. Jembatan Sadu mulai dibangun sekitar tahun 1922 dan selesai pada tahun 1923. Kini bekas jembatan kereta api Sadu dipergunakan oleh warga untuk melintas atau memotong jalan menuju ke Desa Cilame. Setelah jembatan, bekas railbed kini berada di persawahan warga. Rel masih terlihat di sela-sela tanah. Selanjutnya bekas railbed berada di Kampung Narbak. Terdapat sebuah jembatan kereta api yang kiri kanannya tidak dikasih pembatas, padahal jembatan ini sering dilalui oleh warga sekitar. Akhirnya bekas railbed tidak bisa dilalui lagi karena tambah ke sana tambah mengecil dan di depan ada sebuah jembatan kereta api yang tidak bisa dilalui. Di ujung sana itu terdapat sebuah jembatan kereta api yang bernama Jembatan Cikoneng. Bekas railbed tidak bisa dilalui, hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Bekas railbed selanjutnya menjadi sebuah jalan desa yang berada di Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Bekas rel masih ada menyembul dari permukaan tanah. Selanjutnya bekas railbed memotong jalan Cilame Cikoneng di 2 tempat. Bekas railbed jalur kereta api Bandung Soreang Ciwidey kini sudah menjadi jalan desa di Desa Cikoneng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Akhirnya saya tiba di bekas jembatan Rancagoong. Jembatan Rancagoong berada di kilometer 33 plus 150 dari stasiun Bandung.
Jembatan Rancagoong terdiri dari dua struktur bangunan, yaitu terbuat dari rangka baja dan beton. Jembatan Rancagoong memiliki panjang sekitar 150 meter yang terdiri dari 60 meter berangka baja dan 90 meter berupa beton. Jembatan ini mulai dibangun tahun 1922 dan dapat diselesaikan pada tahun 1923. Sama dengan jembatan Sadu, rangka jembatan baja diambil dari bongkaran jembatan Citarum di Kedung Gede. Kini bekas jembatan Rancagoong dipergunakan oleh warga untuk bepergian atau sebagai jalan pintas jika jalan raya Soreang Ciwidey macet. Tetapi jembatan ini hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Di salah satu tempat pengaman bagi pejalan kaki atau petugas penilik jalan tempo dulu, terdapat tulisan berupa tahun selesainya pembuatan jembatan ini, yaitu Anno 1923. Setelah jembatan, selanjutnya bekas railbed menjadi sebuah gang di desa Sukajadi. Railbed sudah dicor, tetapi rel masih bisa dilihat di kiri kanan cor-coran tersebut. Bekas railbed selanjutnya memotong jalan raya Soreang Ciwidey di kilometer 33+500 dan selanjutnya berada di Kampung Ciletik Tonggoh, Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang. Bekas railbed berada di Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Rel berada di kanan kiri jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan sepeda motor. Bekas railbed kembali memotong jalan raya Soreang Ciwidey di kilometer 33+900 dari stasiun Bandung. Di bekas railbed, tepatnya di kilometer 33+910, terdapat beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. 36 meter dari patok penanda kilometer ini, dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Cukang Haur. Kini area bekas perhentian Cukang Haur sudah dipenuhi oleh rumah-rumah warga sekitar.